Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta adik-adik yang dicintai oleh Tuhan di mana saja berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Salam Nusantara. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan satu refleksi. Tujuannya adalah membantu saudara-saudari semua bagaimana kita mempersiapkan diri untuk merayakan Hari Raya Allah Tritunggal Maha Kudus. Maka pada kesempatan ini saya ingin membagikan refleksi dan pengalaman saya bagaimana saya benar-benar merasakan kehadiran Allah Tritunggal Maha Kudus itu di dalam kehidupan sehari-hari. Supaya membantu saudara-saudari dan adik-adik semua, saya menuntunnya dengan 7 poin. 7 poin yang sangat sederhana, dan dari 7 poin ini kita bisa merasakan betul tentang kehadiran Allah Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Mari kita mulai dari poin yang pertama. Poin yang pertama adalah yang bisa kita renungkan, kita bisa merasakan kehadiran Allah Tritunggal Maha Kudus itu di dalam kehidupan sehari-hari. Allah itu hidup, Allah itu terus bergerak, dan Allah itu ada. Ini poin yang pertama, di mana kita bisa merasakan Allah yang hidup, Allah yang terus bergerak di dalam kehidupan kita, dan sekaligus juga kita bisa merasakan kehadiran Allah yang nyata. Lalu poin yang kedua, kita bisa merasakan kehadiran Allah yang sangat mengagumkan. Dia begitu dekat dan sekaligus sangat dinamis. Dan ini sangat mengagumkan bagi kita. Bagaimana kita bisa merasakan kedekatan Allah itu dalam kehidupan kita. Dan kita juga bisa merasakan bagaimana Allah itu bergerak secara dinamis di dalam kehidupan kita. Lalu poin yang ketiga adalah kita bisa merasakan kehadiran Allah yang sangat mengejutkan. Dia murni mengasihi dengan rahmat yang selalu baru dan menyegarkan. Dan ini benar-benar terbukti dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Allah itu begitu mengejutkan kita. Dalam arti mengejutkan bukan karena takut, tetapi mengejutkan karena kita sungguh bersyukur bagaimana Tuhan bisa berkarya secara demikian. Dia benar-benar mengasihi kita dengan murni, dan rahmat yang diberikan oleh Tuhan, percayalah saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, rahmat yang diberikan itu selalu baru dan menyegarkan. Oke, kemudian poin yang keempat, kita melihat kehadiran Allah yang selalu dirindukan. Buktinya, ini sebagai bukti bahwa kita bisa melihat Allah yang begitu kita rindukan. Kita ini ada karena kemurahan dan kebaikannya. Nah, ini poin yang keempat, ya toh. Mengapa saya mengatakan kita bisa melihat kehadiran Allah yang sangat kita rindukan, karena kita ada itu benar-benar karena kemurahan Tuhan dan kebaikannya. Kemudian poin yang kelima, kita merasakan kehadiran Allah yang sangat menguatkan. Kehadiran Allah yang sangat menguatkan. Misalnya, saat kita jatuh, kita bangkit lagi, dan 1000 kali bangkit. Dan itu semua karena Tuhan yang menguatkan kita. Betul? Itulah, maka kita bisa melihat kehadiran Allah yang selalu menguatkan kita. Kemudian poin yang keenam, kita bisa merasakan kehadiran Allah yang mengarahkan hidup kita. Allah Bapa sebagai pencipta,
Allah Putra sebagai penebus, dan Allah Roh Kudus sebagai pengudus. Nah, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus benar-benar mengarahkan hidup kita. Kemudian poin yang ketujuh, dikatakan demikian, kita bisa merasakan kehadiran Allah yang kekal. Mulai dari baptisan yang kita terima sampai kepada akhir zaman, Allah benar-benar menyertai kita. Itulah sebabnya kita bisa merasakan kehadiran Allah yang kekal. Jadi ketika kita menerima baptisan dan kemudian sekarang kita menjalani hidup kita dalam peziarahan hidup ini, yakin dan percayalah bahwa Tuhan terus menyertai kita. Karena apa? Karena Allah kita adalah Allah yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta adik-adik yang dicintai oleh Tuhan, maka dalam proses peziarahan semacam ini, mari kita baca. Saya sudah menyebut 7 poin itu, tetapi sebagai kesimpulannya, sebagai summary-nya, sebagai rangkumannya, mari kita baca dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Dikatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan sudah memberikan anaknya yang tunggal kepada kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak pernah mendapatkan kebinasaan, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudari, Bapak, Ibu, adik-adik yang dicintai oleh Tuhan, mari kita tutup renungan ini dengan mendoakan doa kemuliaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkatimu. Sekali lagi, selamat mempersiapkan diri untuk merayakan Hari Raya Allah Tritunggal Maha Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.